As-salatu mahallul munajah. Salat itu isinya apa? Jeroannya apa? Mahallul munajah, tempat munajat. Jadi munajat itu udah jadi bahasa Indonesia. Cuma munajat bahasa Indonesia terlalu umum. Apa arti munajat, Bang? Memohon, meminta. Memohon. Itu kan biasa aja kan? Padahal munajat tuh, saya kalau udah akrab sama orang, itu saya bisik-bisik sama dia. Itu namanya munajat. Saking akrabnya, kita udah bercengkrama, suka-suka, udah itu munajat namanya. Najah. Ya. Udah lepas, udah. Jadi apa yang di dalam diri saya lepaskan. Nah, mahallul munajah, salat itu adalah fasilitas dari Allah untuk melepas bebanmu, sampaikan semuanya kepada Allah. Itu mahallul munajah. Itu dia. Lalu wa ma'dinil musafah. Ma'din itu tambang. Ma'din ini tambang, tempat sumber. Maka ada disebut jannatu adan, itu surga sumber, tambang semua ada di situ yang indah-indah, yang berharga di situ. Al-musafah dari kata safa. Apa arti musafah? Kebeningan. Kebeningan apa? Kebeningan ma'rifat. Nah, ada di sholat semua tuh. Mulai dari awal niat, takbir, sampai assalamualaikum. Nggak ada lepas daripada dua ini aja. Munajah, musafah. Ya. Cuma sholat kita kan belum sampai di situ kan. Jadi antum yang udah sholat jangan suuzon nama orang yang belum sholat di luar sana. Ya, belum tentu sholat kita sampai ke level ini, kira-kira begitu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Nah, di dalam sholat itu meluaslah medan-medan rahasia, asrar. Jadi ma'rifat itu isinya apa? Namanya asrar. Rahasia, rahasia, rahasia. Sir. Asir itu yang ada dalam orang berbisik. Mungkin nggak bisik-bisik ngomong yang biasa. Datang dong, ada yang mau ngomong asik nih gitu, mau ngomong seru nih. Itu namanya munajah. Jadi kita ini kan membayangkan Allah selalu tegang, Allah itu qahar, ya. Mana Muhammad qahar nih, muntaqim. Allah itu tegas, jabbar, suka apa yang tegas-tegas lah. Kita jarang membayangkan Allah yang Rahman, Rahim. Rahman Rahim itu, ya itu sayang-sayang. Sayang sama hambanya. Suka nyandain hambanya, kalau bahasa Maulana itu, Allah itu suka nyandain hambanya. Tapi karena kita ini kurikulum neraka, ya begini jadinya. Dikit-dikit anaknya neraka loh. Kamu gini neraka loh, disiksa Allah. Jadi kapan kita menanamkan Rahman Rahim di kolbu anak? Enggak, betul nggak? Ada nggak ayat Bismillahil Qahharil Jabbar, ada nggak? Dengan nama Allah yang maha memaksa, lagi maha merubah. Dengan perubahan yang drastis, kan Jabbar itu perubahan yang cepat. Jadi kalau ada orang, kok berubah cepat, itu Nurul Jabbar kena ke dia. Ada nggak teman kita tiba-tiba berubah? Jangan-jangan bukan teman kita kali ya? Kita yang begitu. Ya. Saya aja ngerasa selama pandemi itu merasakan perubahan luar biasa. Ngaji hikam saya sebelum pandemi dengan sebelum pandemi dan setelah beda. Beda nggak Kang Hafiz? Ini yang nyaksiin saya ngaji hikam dari dulunya Sidi Musa sama Buya Hamidi. Beda nggak? Sama di sini beda lagi kan? Itu nggak dibuat-buat ya Bu. Gimana mau buat orang kitab nggak diapalin? Saya aja nggak tahu kita mau baca kitab apa, bab apa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ilmu itu kalau kita sudah koneksi dengan Play Store Rabbani, Jabaruti, kan kalau antum kan ke Google, Play Store-nya Play Store yang ada di buatan Cino tuh ya. Katanya nggak boleh anti Cina, tapi handphonenya Cina semua kan. Samsung aja pabrikan Cina, tapi anti Cina kan aneh. Ya, kalau mau anti sekalian. Nah kalau kita kan anti, kita kan cinta dengan semua makhluk Allah. Ar-Rahimun, ya. Irhamu fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintai makhluk di bumi. Saya masih ingat guru kita, para ahli hadis menjelaskan. Yang di bumi itu siapa aja, Razi? Ada manusia, hewan, bukan gitu. Mu'minun kan, mu'minan kana atau kafiran. Mu'minkah dia atau dia belum mu'min? Itu wajib dicintai. Cuma sayangnya ke mu'min dengan rahimiyah, sayang kepada yang tidak mu'min dengan rahmaniyah. Itu dibedakan. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Atau Maulana Abati langsung jelasin apa beda rahimiyah dengan rahmaniyah. Ada perbedaannya. Jadi kita tetap sayang, tapi porsinya beda. Ini bukan ajaran pluralisme, enggak ada urusan kita begituan ya. Kita urusannya sama Asmaul Husna. Ya. Baik. Lalu dikatakan di ujung, wa tasruqu fiha, terbitlah di dalam salat itu syawariqul anwar,
Syawarik artinya adalah cahaya, kilauan-kilauan yang muncul kalau kita pagi-pagi ngelihat syuruk. Syuruk, apa yang kita lihat sebelum keluar itu kita ngelihat apa? Ada cahaya yang indah sekali kan di timur. Nah, ketika dia terbit, itu yang disebut syawarik. Sunrise. Sunrise itu sunrise ma'rifat itu ada dalam salat. Maka beberapa teman-teman itu belum zikir udah wusul dalam salatnya. Jadi salat-salat yang diberikan patronnya oleh mursyid-mursyid antum, mentor-mentor antum itu jangan dianggap remeh. Itu kunci-kunciannya di sana semua. Yang Cafe Rumi belum dikasih salat-salat itu ya. Sabar ya. Ada ntar praktek-prakteknya. Insyaallah ya. Nah, tadi kan bab rukso ya. Apa kata beliau di lafaz berikut? Dia tahu bahwa kamu ini suka rukso. Alima wujud ad-dha'fi minka. Allah tuh tahu bahwa kamu itu suka ngeluh, suka lemah, suka ngeles gitu kan. Itu dha'fi minka. Faqallala a'dadaha. Maka Allah itu sedikitkan bilangan salat. Karena Allah sudah sedikitkan, Allah aja sedikit bilang salat, apalagi Maulana, apalagi guru kita. Yang tadi harusnya 7 tahun riyadhahnya, antum cukup ini 7 bulan, atau bisa jadi 7 hari, atau bisa jadi 7 jam. Maunya yang dikit-dikit itu ya. Gimana Bang? Sepakat ya Bang? Jalur cepat. Jalur cepat. Wa alima ihtiyajaka. Meskipun demikian, Allah tahu kalau kamu butuh rahasia dari sholat. Maka meskipun jumlahnya sedikit, waktunya pendek, kathara amdadaha. Allah banyakkan ma'rifat yang turun dalam rakaat yang sedikit itu, dalam tempo yang sangat pendek itu. Dan saya merasakan. Syekh Mansur merasakan itu. Kita ini Buya Barzakhi. Mana ada orang bisa ngadepin ilmu-ilmu begitu kalau Allah nggak kasih. Qallala a'dadaha kathara amdadaha. Allah sedikitkan riyadhahnya, latihannya, tapi rahasianya Allah banyakin. Inilah nikmat yang Nabi Musa Allah kasih lihat. Jadi Nabi Musa Allah kasih lihat umat Nabi Muhammad, dan jadi Nabi Muhammad itu enak. Apa kata beliau? Jadi Nabi Musa ini saking akrabnya dengan Allah, itu berani minta, ya Rob, itu posisi akhir zaman aneh aja di nabinya gitu. Apa kata Allah? Oh, udah ada nabinya. La tabdila li kalimatillah. Nggak ada perubahan tuh kalimatullah. Terus Nabi Musa diplomasi lagi. Ya Rob, kalau begitu jadikan aku umat Muhammad. Umat yang mana? Kalau nggak awalan, akhiran. As-sabiqunal awalun atau as-sabiqunal akhirun. Awalun itu masanya Ahlul Badar, masa sahabat yang 124.313. Akhiran, masa kita ini. Makanya sekarang torikot tambah banyak. Tambah bingung nggak? Bingung kan? Pasti bingung. Di antara yang banyak itu kan intinya sama. Intinya kan aqimis salata lidzikri, ya, anta abudallah ka'annaka tarah. Kalau jangan pakai gaya-gaya plat merah tertentu, kan ada oknum-oknum PMS tuh. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kan gitu. Sama, ini ada plat merah di tarekat juga ada. Jadi pegawai-pegawai resmi, mursyid-mursyid plat merah. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf banget para mursyid. Kalau bisa dipercepat, ngapain murid diperlambat? Kalau riyadhahnya bisa diringankan, kenapa diberatkan gitu? Dulu saya buat riyadhah, masa-masa dulu sebelum kesini, itu suluk 40 hari, kita buat 7 hari. Teman kita datang, Timur Tengah, dia bilang, aneh cuma dapat izin dari pesantren 3 hari, jadi megang pesantren. Yaudah, ente yang penting nginep di sini 3 hari. Kita rukhsah semua, disindir lah kita oleh para mursyid-mursyid. Akhirnya kita nanya, kamu melarang kita buat 3, 7, 10 dari mana? Kalau saya punya dalilnya, punya kitabnya. Ada kita sebutkan kitabnya. Oh, mereka nggak mau tahu. Begitu yang disuruh guru saya. Nah, kitab-kitab yang lama itu sudah memberikan celah. Dia masih ngotot dengan cara guru-gurunya. Orang ini baca bukan baca ya. Bayar zakat aja udah pakai transfer sekarang ya. Itu kan. Itu ma'rifat bisa ditransfer gitu loh. Canggih. Emang canggih. Nanti bisa semuanya dipercepat. Ini masa percepatan.